Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang kami hormati Ibu Dr. Karlina M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novi Nurfaika Sari, Novita Sahara, dan Rizka Dwi Anggreni akan mempresentasikan hasil modifikasi kami tentang contoh rencana pembelajaran. Contoh rencana pembelajaran yang kami ambil yaitu dari Guru Pamong mata pelajaran Bahasa Indonesia Ibu Revina Ermita SPD. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai rencana pembelajaran tersebut, kami mendapatkan 11 poin hal-hal yang akan kami modifikasi atau kami perbaiki. Poin 1 sampai poin 4 akan saya jelaskan. Poin selanjutnya yaitu Novita Sahara dan yang terakhir itu oleh Novi Nurfaika Sari. Pada rencana pembelajarannya tampak yang pertama identitas sekolah. Identitas sekolah yaitu SMPN 4 Pekanbaru. Mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Adapun materi pokoknya tentang teks tanggapan. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau 1 pertemuan. Yang pertama yaitu terkait KI kompetensi inti. Pada RPP sebelumnya belum tercantum kompetensi inti. Perbaikannya kami menambahkan kompetensi inti yang memuat 4 poin. Yang kedua yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Pada RPP sebelumnya tujuan pembelajaran hanya dicantumkan secara garis besar saja. Perbaikannya kami telah merumuskan 3 tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan indikator. Pada RPP sebelumnya terdapat 2 indikator yang dirumuskan sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Perbaikannya kami menambahkan 3 indikator yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kami rumuskan. Pada poin selanjutnya yaitu terkait materi pelajaran. Pada RPP sebelumnya, materi pelajaran hanya dicantumkan kepala-kepala namanya saja atau materi tidak secara menyeluruh. Perbaikannya, kami menambah beberapa materi yang sesuai dengan KD, yaitu yang kami tambahkan mengenai pengertian teks tanggapan dan fungsi teks tanggapan. Baiklah, itulah perbaikan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Sahara. Kepada Novita Sahara, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisis rancangan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada pendekatan dan model pembelajaran. Pada rancangan pembelajaran itu tidak terdapat model dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Maka dari itu, kami menambahkan model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya itu ada sumber belajar dan media pembelajaran. Pada rancangan pembelajaran memang sudah terdapat sumber belajar, namun masih ada sedikit kesalahan dalam penyusunan rencana pembelajaran, yaitu sumber belajar seharusnya digabung bagiannya dengan pendekatan model pembelajaran. Namun pada rancangan pembelajaran itu dipisah. Maka dari itu kami menggabungkan sumber belajar dengan pendekatan pembelajaran. Lalu kami juga menambahkan media pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran. Selanjutnya itu ada waktu dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pada rancangan pembelajaran seharusnya ada rancangan waktu atau ada alokasi waktu pada setiap kegiatan. Jadi guru bisa memprediksi berapa waktu yang diperlukan untuk pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah,
pada rancangan pembelajaran itu tidak terdapat alokasi waktunya. Maka dari itu kami menambahkan alokasi waktu pada setiap kegiatan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah kegiatan. Pada rancangan pembelajaran hanya terdapat kegiatan inti. Kegiatan inti pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tidak terdapat kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Maka dari itu kami juga menambahkan kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup yang sesuai dengan rancangan pembelajaran yang seharusnya. Oke, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang instrumen penilaian sikap dan keterampilan. Pada RPP sebelumnya, keterampilan dan penilaian sikap itu tidak dilampirkan, sehingga kami memodifikasi. Di RPP yang kami modifikasi itu kami lampirkan instrumen dan rubrik penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Selain itu, kami juga melampirkan atau menambahkan LKPD pada bagian kegiatan inti, karena pada RPP sebelumnya itu tidak dilampirkan atau tidak ada LKPD pada kegiatan inti. Yang terakhir, kami menambahkan atau memodifikasi dari aspek penilaian pengetahuan. Pada RPP sebelumnya, penilaian pengetahuan itu ada dua. Yang pertama yaitu jenis tes lisan dan tes tertulis. Kemudian yang kedua itu bentuk instrumen. Bentuk instrumen itu berbentuk lembar soal objektif dan uraian. Nah, pada RPP yang kami modifikasi, kami hanya mengambil satu jenis penilaian pengetahuan, yaitu jenis tertulis, dan bentuk instrumennya itu berupa lembar kerja peserta didik. Karena pada RPP sebelumnya jenis dan bentuk penilaian itu masih belum sesuai dengan aspek yang ada di RPP. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi hasil diskusi kami mengenai modifikasi rencana pembelajaran dari Guru Pamong. Kami dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai mengenai rencana pembelajaran Guru Pamong. Maka kami melakukan modifikasi agar rencana pembelajaran menjadi lebih baik. Dan kami dapat berharap bahwa rencana pembelajaran ini dapat menjadi sebuah acuan dalam proses pembelajaran dan dalam kegiatan pembelajaran dapat menjadi lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.